Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel cerita pukul 00. Kali ini aku akan menceritakan kisah yang berjudul Waktu Menjelang Maghrib. Untuk sumber cerita sudah aku sertakan link di kolom deskripsi. Apa ndak nanti habis maghrib aja le pulangi? Tanya Bude Parni, kakak pertama bapakku. Sudah lama sekali aku tak bertandang ke rumahnya. Kurang lebih sudah 3 tahun terakhir aku tak pernah datang lagi untuk sekedar menanyakan kabar atau melihat keadaannya. Ndak Bude, kalau pulangnya habis maghrib nanti kemaleman. Takut ndak keburu ke acara pengajian Mbah Kakung, jawabku. Ya, kedatanganku ke rumah Bude Parni kali ini selain untuk bersilaturahmi, juga untuk mengantar kiriman makanan yang sudah dipersiapkan oleh ibuku. Kebetulan di rumahku malam nanti akan diadakan acara pengajian untuk memperingati 1000 hari meninggalnya Mbah Kakung. Sebenarnya bukan menjadi rumahku lagi sekarang, karena semenjak kematian Mbah Kakung 3 tahun lalu, aku tinggal bersama ibuku yang merantau di ibu kota. Rumah itu sekarang ditinggali oleh adik dari ibuku, Lek Rahayu. Ndak baik lo keluar surup-surup menjelang maghrib begini, ucap Bude Rahayu lagi memperingatkan. Aku melirik jam yang terpasang di dinding kayu rumah Bude Parni. Waktu masih menunjukkan pukul 5 sore. Menurutku masih ada cukup waktu sampai nanti menjelang maghrib, karena perjalanan hanya memakan waktu kurang lebih setengah jam. Jadi aku perkirakan ketika azan maghrib berkumandang, aku sudah berada di rumah. Bude masih percaya saja sama yang begituan. Lagian kalau pulangnya nanti jalan sepi Bude, ndak berani aku kalau lewat sendirian di hutan jati itu, sergahku. Kemudian berpamitan kepada Bude Parni. Yo wis, hati-hati lo yo, langsung pulang saja, jangan mampir-mampir, pesan Bude Parni. Iya Bude, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat ibu karo bapak yole. Enggih Bude. Aku memacu motor metikku meninggalkan rumah Bude Parni. Warna jingga sudah mendominasi warna langit, disusul dengan matahari yang mulai menenggelamkan diri di ufuk barat. Jalanan masih lumayan ramai. Jalanan ini adalah jalan yang mengarah ke kabupaten. Jadi jalannya lumayan besar dan sudah berat. Lampu penerangan juga sudah memadai. Berbeda dengan jalan yang mengarah ke desaku. Dari jalan besar belok kanan
ke arah Gapura. Selamat datang menuju desaku. Dari pintu masuk Gapura itu sampai ke desaku, jalanannya masih belum tersentuh pembangunan. Jadi jalanannya masih terbuat dari bebatuan yang didata sedemikian rupa hingga membentuk jalan. Sehingga bagi pengendara yang melewatinya harus ekstra hati-hati dan fokus supaya tidak sampai terjatuh melewati jalan yang terjal itu. Belum lagi penerangan yang kurang memadai. Satu-satunya sumber penerangan adalah lampu kecil berukuran sekitar 25 watt yang terpasang di setiap 5 meter di pinggir jalan. Jadi kita juga sangat bergantung pada lampu motor. Suasana mulai berbeda tak kala memasuki Gapura. Selamat datang. Kini jalannya sangat sepi, bahkan sudah sekitar 1 kilometer berkendara. Belum ada satu kendaraan pun yang berpapasan denganku, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Aku mencoba mengusir rasa takut yang membelenggu hati. Tidak berani menoleh ke samping kiri maupun kanan, karena pandangan yang tersaji hanya gundukan semak dan hutan jati yang semakin membuat ciut nyali. Dari kejauhan terlihat seorang gadis sedang berjalan di jalan setapak kecil yang tertutup semak. Lega rasanya, rupanya masih ada kehidupan di sini. Sebagai laki-laki normal, jiwa melindungiku mendadak muncul. Bukan apa, tapi melihat seorang gadis berjalan sendirian di waktu petang begini membuat rasa iba muncul untuk menemani. Aku mengarahkan lampu motor ke arah gadis itu. Gadis itu menutup wajah dengan sebelah tangannya karena silau. Sementara sebelah tangannya lagi menggamit bak atau sejenis keranjang yang terbuat dari bambu. Sedikit aneh, gadis itu mengenakan kebaya beludru berwarna merah dan bawahan kain batik yang hanya dililitkan, seperti pakaian orang zaman dulu. Rambut disanggul cepol dengan susu emas yang menghiasi sanggulnya. Aku memperhatikan kakinya, takut kalau kakinya sudah tidak berpijak pada tanah. Tetapi rupanya kakinya masih memijak tanah. Syukurlah. Melihat wajah gadis itu membuatku mengesampingkan perasaan aneh itu. Mau kemana, Dek, surup-surup begini? Tanyaku merasa khawatir. Kenapa gadis itu keluar sendirian? Apalagi waktunya waktu-waktu keramat. Takut jika nanti sesuatu mengganggu gadis itu. Gadis itu tersenyum. Mau mandi, Mas, ke sendang situ, jawabnya dengan nada suara yang lemah lembut, khas putri kerajaan, sambil mengarahkan dagunya ke arah sendang. Syukurlah masih ada gadis yang seperti itu di zaman seperti sekarang ini, batinku. Aku menoleh ke arah sendang. Aku baru tahu, rupanya sendang itu masih digunakan. Seingatku jarang ada orang yang masih menggunakannya, karena setahu aku kebanyakan warga sudah beralih
menggunakan air PDAM untuk mencukupi kebutuhan air mereka. Lagi-lagi aku mengkhawatirkan gadis itu. Bagaimana jika nanti sesuatu terjadi padanya di saat dia sedang mandi di sendang itu? Mengingat hari mulai petang dan sendang itu terletak di tengah hutan. Kalau tidak keberatan, boleh aku mengantarmu, tapi jangan berpikir yang bukan-bukan. Aku hanya merasa khawatir kamu sendirian. Aku hanya menemani dari kejauhan dan tidak akan berbuat apa-apa. Ucapku menawarkan kebaikan. Gadis itu mengulum senyum dan tersipu malu. Baik, kalau tidak merepotkan, jawab gadis itu. Kemudian gadis itu berjalan di depan melewati jalan setapak menuju sendang. Sementara aku mengendarai motor pelan, berjalan di belakangnya, sambil memberikan penerangan jalan dari lampu motor yang kukendarai. Kira-kira jarak 15 meter dari sendang, aku menghentikan motorku. Aku tunggu di sini, ucapku. Gadis itu mengangguk, kemudian berjalan sendirian menuju sendang. Sementara aku menunggunya sambil duduk di atas motor. Dulu saat aku masih kecil, sendang ini adalah salah satu sumber mata air di desa kami. Letaknya kurang lebih 1 kilometer dari desa. Biasanya saat pagi dan sore hari, sendang ini selalu ramai dipenuhi oleh para warga yang mengantri untuk mandi atau mencuci. Letaknya di bawah pohon beringin berukuran besar. Mungkin dari pohon beringin besar itu sumber mata air berasal. Terdapat 2 sendang di sana. Sendang bagian kiri digunakan untuk mandi para laki-laki, sementara sendang bagian kanan digunakan untuk kaum wanita, juga anak-anak. Tempat mandinya hanya tertutup bilik kayu setinggi bahu orang dewasa, dengan luas sendang kira-kira 3 meteran. Dulu para wanita kalau mandi biasanya menggunakan kemben, jadi tidak mengundang tindak kejahatan. Sementara jarak sendang laki-laki dengan sendang perempuan berjarak sekitar 4 meter. Di tengahnya itu biasanya digunakan untuk mencuci baju atau peralatan masak, karena ada pancurannya juga di sana. Aku menunggu gadis itu sambil memperhatikan sekitar. Aneh sekali, dari tadi tidak ada satupun orang yang lewat, hingga aku merasakan sesuatu berbisik di telingaku. Pulanglah nak, pulang. Tempat ini tidak aman untukmu. Pulanglah. Aku menoleh, mencari asal suara, tetapi tidak ada siapapun di sana, kecuali aku dan gadis yang sedang mandi itu. Pulanglah, segera pulang. Lagi-lagi suara yang mirip suara Mbah Kakung itu berbisik halus di telingaku. Tapi tak kuhiraukan, mungkin itu hanya halusinasiku saja. Pulanglah nak. Itulah kisah
cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.